Baik, rekan-rekan semua, kita akan mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini, di mana materi yang akan kita bahas itu adalah materi untuk bulan Januari tahun depan. Nah, berkaitan dengan metode pembacaan Alkitabnya, jadi tadi sudah diatur gitu ya, untuk yang minggu ganjil, minggu pertama ketiga itu dari remaja gitu ya. Nah, untuk minggu genap, minggu 2 dan minggu keempat itu dari yang mengajar di kelas Immanuel pada minggu tersebut. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai, maka mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di bulan Januari yang akan datang, khususnya untuk kebaktian remaja maupun juga untuk kelas Immanuel. Berkati ya Tuhan jalannya persiapan kami dari awal hingga selesai. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan serta saudara-saudari sekalian, untuk bulan Januari maka ada 4 minggu ya, jadi ada 4 yang akan kita bahas. Ya. Tema besarnya adalah berpartisipasi dalam misi Allah. Ya, sedikit saya sadur sih gitu ya dari derap remaja, soalnya kalimatnya kalau derap remaja itu kan bilangnya partisipasi adalah undangan Tuhan. Ya, ya undangannya undangan buat apa kalau di breakdown gitu ya, ternyata kan undangannya untuk berkarya memenuhi misi Allah, apalagi ini kan setelah Natal ya, setelah mendapatkan berita kelahiran Yesus Kristus. Nah, pembagian temanya ada beberapa yang juga saya perbaiki kalimatnya supaya lebih kena ke tujuannya. Yang pertama ini tetap sama, yaitu kawan sekerja Allah untuk minggu pertama. Nah, untuk minggu kedua itu judulnya saya sedikit modifikasi menjadi kubri persembahan. Judul aslinya membawa persembahan dengan sukarela gitu ya, supaya lebih bisa apa ya, lebih eye catching aja gitu ya, lebih ear catching, lebih mudah diterima ya. Jadi begitu dengar, oh ini ternyata tentang persembahan gitu ya. Nah, untuk minggu ketiga temanya adalah aku mengasihimu. Aslinya itu tergerak oleh belas kasihan. Ya, tapi bacaannya ini kan karena di minggu ketiga bacaannya tentang Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, maka lebih tepat itu bicara tentang kasih Tuhan. Dan yang minggu keempat judulnya itu temanya adalah yang muda yang berkarya. Ya, judul aslinya itu adalah jangan katakan aku masih muda. Sedikit saya modifikasi supaya lebih lebih gampang dicerna untuk rekan-rekan kita baik di manual maupun di remaja. Baik, untuk minggu pertama kita akan memulai dari yang PF di Komisi Remaja, karena Bruno ini tidak ada, berarti mungkin di backup oleh CFA gitu. Silakan Ci, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia? Sebab jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama pentingnya, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Makasih, Pak. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat temanya yaitu tentang kawan sekerja Allah dari bagian ini, maka 1 Korintus 3 itu adalah surat Paulus ya, dan bagian ini adalah nasihat. Nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus yang mengajak ya, mengajak apa semua orang yang
mengaku percaya kepada Kristus di sana, apapun golongannya, harus menjadi kawan sekerja Allah. Saling menolong, saling melengkapi. Ya. Kalau menjadi kawan sekerja Allah, berarti mereka pun harus menjadi kawan. Antar sesama rekan kerja Allah harus terjadi perkawanan, harus terjadi persahabatan, harus terjadi kedekatan. Ya. Yang dimana kalau kita lihat pada bacaan ini ada beberapa perbedaan yang membuat mereka tidak bisa bersekutu. Ya. Salah satunya kalau kita lihat di dalam bacaan kita adalah terkait golongan Apolos, golongan Kefas, dan segala macamnya. Itu yang membuat mereka menjadi terpecah-pecah dan tidak bisa saling mensupport satu dengan yang lain. Nah, bagian inilah yang direspon oleh Paulus. Karena apa? Karena Paulus mendapatkan surat dari jemaat di sana bahwa masing-masing golongan itu mengklaim dirinya paling benar. Oh, Apolos itu paling benar. Oh, Kristus itu paling benar. Oh, ini paling benar. Nah, ini ketika terjadi hal seperti itu, maka tidak bisa terjadi kerjasama, tidak bisa terjadi interaksi, tidak bisa terjadi kedekatan ya antar sesama rekan kerja Kristus. Nah, makanya dalam bagian ini Paulus itu mengingatkan, walaupun mereka mendapatkan berada dalam golongan yang berbeda-beda, mendapatkan berbagai pandangan yang mungkin berbeda-beda, tapi satu yang memberikan pertumbuhan iman itu tetap Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada alasan buat mereka itu untuk saling berselisih satu dengan yang lainnya. Karena tetap yang memberikan pertumbuhan itu adalah Kristus. Yang lain ia menanam. Urusan tumbuh nggak tumbuh itu adalah urusan Tuhan. Sehingga kalau mengatakan bahwa Apolos paling benar atau Paulus paling benar, itu sama saja menggantikan Tuhan dengan orang-orang yang disebut tadi. Dan itu sangat menciderai. Padahal Tuhan inginnya apa? Keinginan Tuhan adalah supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau dan aku dan Bapa adalah satu. Bagian inilah yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat yang memang terkenal banyak masalah, walaupun banyak masalah, tapi jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang sangat aktif di dalam pemikiran. Korespondensinya cepat. Kalau ada masalah atau apa-apa, mereka langsung cepat bertanya kepada Paulus. Bahkan saking kritisnya mereka sampai meragukan Paulus. Nah, di dalam bagian inilah Paulus mengingatkan mereka untuk saling bersatu sebagai kawan sekerja Allah. Nah, apa yang mau kita tekankan pada anak-anak dan remaja? Nah, zaman sekarang Bapak Ibu Saudari sudah tidak menjadi hal yang rahasia lagi bahwa anak-anak tuh mainnya circle-an gitu, komunitas circle. Budaya circle itu sesuatu yang nyata. Ya, budaya circle dan budaya cancel. Ya. Kalau circle itu bersekutu, saling bikin kelompok-kelompok, persekutuan, ya. Kalau blok sekutu dan blok blok musuh gitu, kalau pakai kacamata perang dunia gitu ya. Blok musuh dan blok sekutu, blok Aksis dan blok apa gitu ya. Nah, zaman sekarang anak-anak seperti itu membuat yang namanya blok-blokan, ya. Budaya gangster. Gangster itu kan asal katanya dari kata geng yang berarti jalan. Nah, mereka itu kan biasa berkumpul di pojokan-pojokan jalan. Dan yang kedua adalah budaya cancel. Budaya cancel itu apa? Ya, seperti kita pesanan di cancel, berarti budaya pembatalan. Nah, apa yang dibatalkan? Yang dibatalkan adalah orang-orang yang tidak satu circle sama mereka. Orang-orang yang dianggap berbeda isme, ya. Berbeda paham dengan mereka. Nah, kalau tidak satu frekuensi, mereka akan di-cancel habis-habisan. Mereka akan ditolak mati-matian. Ya, karena apa? Nggak sefrekuensi. As simple as that alasannya. Saya frekuensinya tuh frekuensi FM, dia frekuensinya AM. Jadi ditolak. Ya, dan itu yang terjadi dalam kehidupan anak dan remaja. Bibit-bibitnya sudah ada dari zaman yang mereka kecil. Dan juga tidak bisa ditutup mata bahwa ini juga ada kontribusi dari pola pengasuhan di rumah. Nah, apa yang mau kita ajarkan? Yang mau kita ajarkan melalui materi ini adalah apa? Supaya mereka itu sadar. Walaupun frekuensi beda-beda, tapi sebenarnya apa? Mereka udah dipersatukan kok di dalam Tuhan. Buktinya apa? Mereka sama-sama memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus jelas sebagai orang Kristen.
Tuhan yang sama. Walaupun mereka itu berasal dari latar yang berbeda-beda, frekuensi yang berbeda-beda, atau bahkan semangat yang beda-beda, isme yang berbeda-beda, tapi mereka semua sudah dipersatukan. Identitas mereka adalah Kristen. Sehingga sebagai orang yang dipersatukan Allah, sebagai orang yang telah dipilih Tuhan, dimampukan menjadi rekan sekerjanya, kita itu harus saling bekerja sama. Karena kalau kita nggak mau berteman dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, apakah Tuhan mau berteman sama kita? Sejujurnya Tuhan tidak mau, tetapi karena kasih-Nya pada kita, kita bisa beroleh kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita harus saling berelasi satu dengan yang lain. Karena kita semua adalah kawan sekerja Allah. Materinya, makanya dari materi ini tujuannya juga mereka paham identitas sebagai kawan sekerja Allah. Nah, identitas sebagai kawan sekerja Allah itulah yang yang menolong mereka untuk bisa saling berelasi satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya misi Allah tampak nyata di tengah dunia. Kasih Allah semakin tersebar. Itu materi untuk minggu pertama. Bapak Ibu Saudari, ada yang ditanyakan, dipersilakan. Kalau ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, sok mana. Aman, Pak. Siap, makasih Ci. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan lanjut ke minggu kedua. Minggu kedua kelas Immanuel, siapa ya? Saya, Pak. Silakan Mbak Ning, Keluaran 35 ayat 20 sampai 29. Keluaran 35 ayat 20 sampai 29. Lalu pergilah segenap umat Israel dari hadapan Musa. Sesudah itu, datanglah setiap orang yang tergerak hatinya dan yang rela hatinya membawa persembahan khusus bagi Tuhan untuk pembuatan kemah pertemuan dan untuk segala kegiatan ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus. Lalu datanglah setiap orang yang rela hatinya, baik laki-laki maupun perempuan, membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin materai, dan kalung. Segala perhiasan emas, demikian juga setiap orang yang memberi persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang membawa apa yang dimilikinya, berupa benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua, linen halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit halus. Setiap orang yang hendak memberi persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan itu bagi Tuhan, dan setiap orang yang memiliki kayu akasia, membawanya untuk membuat segala perlengkapan ibadah. Setiap perempuan yang memiliki keahlian memintal dengan tangannya dan membawa benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua, serta linen halus hasil pintalannya itu. Semua perempuan yang memiliki keahlian dan tergerak hatinya memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan untuk minyak urapan dan untuk dupa yang wangi. Setiap laki-laki atau perempuan yang rela hatinya membawa sesuatu untuk pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa supaya dilaksanakan. Orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Mbak Ning. Baik, Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat bagian Keluaran 35 ini adalah sebuah teks di mana bangsa Israel pada saat itu, karena ini adalah kitab Keluaran, jadi konteksnya itu bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir. Ya. Pada saat itu mereka belum punya tempat ibadah yang tetap. Dan mereka pun mereka belum punya bait Allah yang pertama, yang kedua mereka juga belum punya sebuah tempat buat mereka berkumpul. Makanya kan selain kemah suci artinya juga itu dipahami sebagai kemah pertemuan. Pertemuan untuk apa? Pertemuan untuk kebaktian atau pertemuan untuk ibadah.
Nah, di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel yang punya kerinduan tentang hal itu, mereka membangun kemah suci. Karena posisinya, kenapa namanya kemah suci? Karena mereka itu masih menjadi bangsa yang nomaden. Mereka belum masuk ke tanah terjanji itu. Sehingga walaupun mereka punya tempat ibadah, tapi tempat ibadah ini juga harus bisa dibawa gitu ya, harus bisa dibawa kemana-mana seiring dengan perjalanan bangsa Israel. Nah, upaya ini kenapa mereka lakukan? Karena ini menjadi lambang kehadiran Allah, sebagaimana yang difirmankan juga oleh Tuhan. Nah, namun poinnya apa? Poinnya adalah tentang sukacita. Bahwa perintah ini atau upaya pembangunan ini disambut dengan penuh sukacita. Bagaimana kita bisa melihat sukacita umat Israel itu? Kita bisa lihat dengan mudah dalam bacaan tadi. Bahwa mereka tanpa diperintah, kamu bawa ini, kamu bawa itu, mereka membawa keahlian mereka untuk dipersembahkan. Yang punya, kalau di TB1 itu kan tadi dikatakan sebagai kalung gitu ya. Di TB1 itu dikatakan sebagai kerongsang. Saya juga penasaran, apa tuh kerongsang? Kerongsang itu ternyata bros gitu ya. Yang ada kayak medali gitu, kalau orang datang ke pesta perempuan itu pakai kayak kalung, tapi ini saya bilang ya hampir mirip medali lah gitu ya, karena itu punya sebuah insignia yang spesial kalau bros gitu ya, ada motifnya. Nah, ini mereka bawa semua. Anting-anting, baik anting hidung, anting telinga. Nah, jadi ada anting di hidung juga ya Bapak Ibu Saudari, cincin meterai, lalu juga emas, semua. Termasuk apa? Orang-orang yang punya keahlian untuk menjahit, orang yang punya segala keahlian yang ada pada mereka, itu yang mereka persembahkan. Karena apa? Karena mereka melakukan ini semua dengan sukacita dan penuh sukarela. Sehingga persembahan yang mereka berikan itu dengan apa yang mereka punya. Mereka memberikan untuk satu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memiliki kemah pertemuan, memiliki kemah suci. Sebuah tempat yang menandakan bahwa Allah hadir di tengah kehidupan umatnya. Dan mereka memberikan persembahan itu dengan tidak hanya sukarela, tapi juga dengan penuh sukacita. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak dari tema ini? Nah, Bapak Ibu Saudari, sudah menjadi hal yang umum bahwa generasi semakin ke sini menjadi generasi yang dikatakan sebagai pragmatic generation gitu ya. Generasi yang ya udah kalau gitu aja gitu, nggak usah lebih gitu ya. Akhirnya dampaknya kalau kita bicara tentang persembahan, mereka itu agak sulit ada inisiatif untuk mempersembahkan diri. Ya. Selalu semua harus didorong dari bawah. Ayo kamu persembahkan, kamu harus bisa ini, kamu harus tugas ini. Nah, tapi nggak ada yang kayak dari mereka sendiri tuh ngomong, saya ya udah tolong tugasin saya mau tugas apapun itu ya yang bisa saya kerjakan saya akan kerjakan. Saya mau, atau kalau lebih daerah kali bang, ya udah saya mau tugas pelayanannya yang ini. Jadi udah ada gerakan dari mereka sendiri, bukan karena disuruh-suruh. Ya memang Bapak Ibu Saudari, kenapa bisa demikian? Karena ya balik lagi pola pengasuhan. Banyak yang saya pakai istilah itu adalah keluarga-keluarga modern, di mana ya terpaparlah pengajaran tentang memprioritaskan kepuasan sendiri lebih dahulu. Ya, nah, akhirnya apa ya? Ini akhirnya berdampak pada anak-anak. Ya saya kalau mau melayani saya harus puas dulu dong. Apa yang kamu tawarkan dalam dunia pelayanan? Kalau saya mau memberikan persembahan ya saya harus dipuaskan dulu. Kalau saya nggak puas ya ngapain saya harus memberikan persembahan? Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Makanya melalui materi ini kita mau menjadi antitesis lah dari bagian itu. Kita mau mengajak anak-anak itu punya sukacita dalam memberi persembahan. Ini yang kalian berikan ini bukan bukan sekedar kalian memberi, tapi sebenarnya ini adalah sebuah panggilan kita untuk mempersembahkan hidup. Dan ketika kita memberikan persembahan itu bukan hanya sekedar tindakan formal, tapi ungkapan rasa syukur. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan hari baru buat kita. Tuhan telah memberikan sebuah kesempatan yang baru buat kita, dan bahkan Tuhan menolong kita. Tidak hanya ketika kita berada di tengah dunia ini, tetapi ketika kita kembali, Tuhan sudah menjanjikan bahwa Dialah yang akan menjemput.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, makanya tujuan dari materi ini apa? Anak dan remaja itu punya sikap hati yang bersyukur. Kalau punya mereka itu sikap hati yang bersyukur, mereka terdorong untuk bersyukur, mereka memiliki kerelaan hati untuk mempersembahkan diri mereka dan segala hal yang ada pada mereka untuk memuliakan nama Tuhan, mereka pasti juga tertolong untuk memberi persembahan secara tulus dan tanpa paksaan. Ini untuk minggu kedua, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu Saudari, dipersilakan. Maning aman, Maning? Aman, Pak. Siap, makasih. Oke, kalau tidak ada lagi kita lanjut kepada minggu ketiga. Minggu ketiga berarti di remaja. Bu Lina bukan? Minggu ketiga Januari. Iya, Iya. Cilina. Boleh dibantu Bu Lina Markus 6 ayat 30 sampai Ya, 44. Markus 6 ayat 30 sampai 44. Ya. Ya, itu. Yesus memberi makan 5.000 orang. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar sini, supaya mereka dapat membeli makanan bagi diri mereka." Namun jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Haruskah kami pergi membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah mengetahuinya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh mereka mengatur semua orang duduk berkelompok di atas rumput hijau. Mereka pun duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya mereka menyajikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga ia membagikan kedua ikan itu kepada mereka semua. Lalu mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dan sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amin. Baik, terima kasih Bu Lina. Baik Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat ini bacaan yang tidak asing buat kita begitu ya, bahwa pada saat itu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, ya. Perempuan dan anak-anak belum termasuk dalam jumlah itu, para muridnya pun belum dihitung di situ ya, hanya 5.000 orang laki-laki dikatakan. Tidak termasuk para murid, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudari, vibes-nya pada saat itu memang Yesus habis melayani, tapi kenapa dikatakan mereka lelah? Karena kalau kita membaca pasal sebelumnya, di situ kita temukan fakta bahwa mereka mendapatkan kabar tentang terbunuhnya Yohanes Pembaptis. Kita tahu Yesus dan Yohanes Pembaptis ini adalah rekan sepelayanan, ya. Yohanes itu ya boleh dikata, kalau saya pakai istilah dalam formasi sepak bola, mereka berdua sama-sama penyerang gitu ya.
Yohanes itu yang mempersiapkan jalan, dia buka-buka ruang. Nah, Yesus ini yang nanti masuk di jalan di apa namanya di dalam formasi itu untuk siap-siap memberikan tendangan yang menggolkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Gitu ya. Yohanes membuka jalan, Yesuslah yang dibukakan jalan itu supaya dia bisa masuk. Nah, di dalam bagian ini mereka setelah mendengar kabar Yohanes Pembaptis meninggal, gitu ya, dipenggal, bukan meninggal saja. Tentu ini ada vibes yang berbeda. Ada apa ya? Selain kelelahan pelayanan, mereka juga akhirnya mereka merasa, aduh, gimana ya, kehilangan rekan lah, kehilangan teman di dalam pelayanan. Nah, namun di dalam bagian itu mereka harus melayani orang banyak. Dan kalau kita lihat apa sih yang membuat Yesus di dalam kedukaannya mau melayani orang banyak, itu hanya karena kasihnya. Dan kalau kita lihat ada sebuah kalimat yang menarik di situ. Domba yang tidak memiliki gembala. Ini menunjukkan kondisi bangsa Israel yang memang akhirnya menjadi leaderless society, leaderless society, masyarakat yang tidak punya pemimpin, bangsa yang berjalan dalam kegelapan, leaderless nation, karena mereka sudah tidak jelas siapa yang harus mereka ikuti. Ya. Hanya karena kasihnya saja Yesus mau menjadi tuan rumah. Makanya kan di situ dikatakan Yesus itu menjadi tuan rumah dengan cara apa? Menyuruh semua orang itu duduk dulu. Kalau bukan tuan rumah nggak mungkin menginstruksikan peserta perjamuannya itu untuk duduk. Yesus menjadi tuan rumah dan mengajak para muridnya melayankan perjamuan kasih. Karena kasihnya kepada mereka. Dan hanya karena kasihnya saja, tidak hanya 5.000 orang laki-laki yang belum termasuk perempuan dan anak-anak itu saja yang mendapat makan. Tapi apa? Para murid juga mendapat makan. Mereka yang lapar mendapat makan. Loh, ketawanya dari mana, Pak? Bukannya mereka tugasnya membagi, ketawanya sederhana. Di akhir daripada ayat Alkitab kita itu kan tadi dikatakan sisa 12 bakul penuh. Nah, di dalam tradisi Israel, sisa makanan itu akan dikumpulkan dan itu menjadi haknya tuan rumah. Jadi, kalau di mereka, Bapak Ibu, ya memang benar. Konsep Asia banget lah. Tamu adalah raja. Tuan rumah makan belakangan. Ini terjadi. Tuan rumah pun dikenyangkan. Karena apa? 12 bakul penuh. Berarti yang makan siapa? Hanya para muridnya. Yesus gimana? Dia sudah tidak mikirin lagi. Karena dia memikirkan para muridnya. Dia memikirkan bagaimana orang-orang yang datang kepadanya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Hanya karena kasihnya, dia rela untuk kelaparan tadi. Dia rela bahkan untuk memberikan dirinya sebagai persembahan, sebagai apa? Sesuatu yang menjadi perjamuan bagi banyak. Nah, apa yang mau kita tekankan dari bagian ini? Kalau kita lihat kembali lagi di era modern seperti sekarang, Bapak Ibu Saudari, kepedulian anak dan remaja itu semakin minim. Bahkan kalau ada orang yang peduli, kadang akhirnya mereka melakukannya hanya sebatas konten. Saya ingat banget itu ada yang viral pada zaman pandemi. Orang ODGJ dan orang yang dalam tanda kutip ya saya sebut saja lah. Saya nggak tahu istilah yang lebih halus. Cuman ada istilahnya. Dulu zaman kecil saya sebutnya banci dan bencong gitu ya. Tapi sekarang pasti ada istilah yang lebih halus daripada itu. Itu dikasih bungkusan, katanya nasi bungkus, tapi dalamnya batu. Ya, itu sempat viral zaman itu. Dan yang melakukannya siapa? Generasi-generasi muda. Karena apa? Hanya demi konten. Ya, demi konten mereka rela untuk apa ya? Yang melakukan hal-hal kepada orang-orang yang seharusnya mendapatkan kepedulian dan kasih kita, belas kasihan kita kepada mereka, malah mereka jadikan sesuatu yang mendukakan hati. Dan ini menunjukkan anak dan remaja semakin tidak peduli kepada orang-orang yang di sekitar mereka. Jangankan kepada orang-orang yang jauh seperti itu, kepada orang-orang yang dekat, kakak adiknya atau bahkan orang tuanya sendiri, mereka tidak peduli. Ya memang ini Bapak Ibu dampaknya dari budaya individual dan paham individualisme yang sekarang sedang berkembang. Tapi dalam kehidupan anak dan remaja kita ini juga apa? Lemahnya penekanan nilai kasih terhadap sesama dan hidup keluarga. Ada yang dikenal sebagai fenomena
helikopter parents gitu ya. Kedua orang tuanya bekerja dan juga memperhatikan anak. Jadi benar-benar kayak helikopter hidupnya. Kayak kalau kita bilang setrikaan, di sana bilangnya, di bule itu dibilangnya helikopter gitu ya. Pindah ke sini harus memperhatikan ini. Nah, dengan gaya pengasuhan yang helikopter tadi kan, akhirnya ada yang tidak terperhatikan, ada waktu-waktu yang terbuang. Dan zaman sekarang orang pasti prioritasnya lebih banyak untuk bagaimana caranya bertahan hidup. Ya. Dan dampaknya kemana? Akhirnya dampaknya anak dan remaja yang kita layani. Nah, makanya melalui materi ini, Bapak Ibu Saudari, anak dan remaja kita ajak untuk mengingat bahwa kenapa mereka bisa ada sampai hari ini? Hanya karena kasih Tuhan. Hanya karena kasih Tuhan, Dia memberikan keselamatan pada kita. Hanya karena kasih Tuhan, kita punya orang tua yang di dalam keterbatasannya merawat kita. Sudah selayaknya kita menjadi anak-anak yang peduli kepada saudara-saudara, ke sanak saudara, kakak adik, kepada orang tua kita, atau bahkan kepada gereja kita dan persekutuan kita dengan Tuhan. Makanya melalui materi ini tujuannya adalah anak dan remaja mampu mengasihi setiap orang yang ada di sekitarnya, termasuk gereja, karena gereja itu bukan hanya gedung tapi juga orang, secara penuh, memberikan perhatian yang penuh kepada mereka. Itu materi kita untuk minggu ketiga. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu Saudari yang mengajar di minggu ketiga, baik di remaja maupun di Immanuel. Silakan. Jika ada pertanyaan, monggo. Penekanannya kekasih ya Pak, maaf, penekanannya. Tadi kan sesuai Iya. sama tema yang Bapak ganti, aku mengasihimu. Mengasihimu. Nah, di sini temanya aku mengasihimu, akunya saat Tuhan atau siapa Pak? Akunya Tuhan sih Bu, aku besar. Tuhan ya? Munya kan saya nggak strip, kalau munya saya strip berarti itu Tuhan, munya. Nah ini akunya Jadi, Tuhan gitu. jadi aku mengasihimu dalam arti bahwa Tuhan mengasihi anak-anak dan bagaimana kita mengimplementasikan itu bahwa Tuhan mengasihi kamu, maka kamu juga harus saling mengasihi. Gitu Betul, ya? seperti Oke yang lah. dihukum kasih itu Bu, merespon Ya, kasih Tuhan. ya Pak, terima kasih Pak. Makasih Bu Lina. Ada lagi yang lain aman? Aman, Immanuel. Masih Cip. Baik, kalau sudah aman kita masuk ke minggu keempat, di mana ini minggu keempat itu berarti yang Immanuel. Immanuel minggu keempat siapa ya? Katari, Pak. Katari masih di jalan ya? Masih di kereta kayaknya. Aduh, ya udah deh, Cirin tolong bacain deh Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Siapa? Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Terima kasih, Cirin. Baik, rekan-rekan yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat teks Alkitab ini sebenarnya berbicara tentang narasi pemanggilan Yeremia ya oleh Tuhan. Ya.
Kalau bicara pemanggilan, maka jangan kita sekali-kali, saya selalu mengatakan begini ya, Bapak Ibu kalau dengar panggilan Tuhan, jangan mengasosiasikan panggilan Tuhan itu dengan kedukaan saja. Ya, panggilan Tuhan itu bisa banyak. Salah satunya adalah ketika Tuhan memanggil Yeremia, Tuhan memanggil Musa. Temanya selalu sukacita, bukan tema soal kedukaan saja Tuhan memanggil. Ya, nah dalam bagian ini adalah narasi pemanggilan Yeremia oleh Tuhan. Ya. Buat apa Tuhan memanggil Yeremia? Tuhan memakai Yeremia itu mau memakai Yeremia untuk menjadi pewarta firman-Nya. Ya. Secara khusus, kepada siapa Yeremia diutus? Yaitu kepada umat Israel. Di mana pada zaman Yeremia, karena pemanggilan Yeremia ini kurang lebih 5 tahun sebelum reformasi Yosia, mereka itu mengalami kemerosotan dalam segala aspek. Ya. Pada saat itu Israel dalam kondisi yang sudah tidak baik-baik saja. Ya. Nah makanya panggilan ini juga Bapak Ibu Saudari dinyatakan kepada Yeremia ketika dia masih muda. Para penafsir memperkirakan Yeremia ini dipanggil Tuhan menjadi nabinya, menjadi utusannya. Usianya itu mungkin dia sekitar 20 sampai 28. Jadi masih relatif muda ya untuk usia 20 sampai 28 tahun. Nah, makanya kalau kita perhatikan ada ketakutan. Apalagi Yeremia menyadari kekurangannya, dia nggak bisa berkata-kata. Saya ini sulit gitu ya untuk berkata-kata. Saya tidak pandai berbicara. Kenapa saya tidak pandai berbicara? Karena masih muda. Ya. Dia menyadari kekurangan dan kelemahannya. Tetapi Tuhan tetap memakai Yeremia. Dia memanggil. Bahkan dia memperlengkapi. Memperlengkapi Yeremia untuk apa? Melakukan tugas mulia, yakni membawa Israel kembali ke hadapan Tuhan dan hidup di dalam jalan Tuhan. Apa yang mau kita tekankan dari cerita ini? Ya, Bapak Ibu Saudari, kalau kita bicara tentang anak muda itu banyak sekali yang minder ketika diberikan tugas untuk memimpin. Untuk mengatur mereka, kalaupun ya udah kamu yang ngatur gitu ya. Kadang mereka juga gimana ya menjalankannya ya begitu gitu ya. Kadang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Padahal harusnya bisa nih begini. Kamu tuh bisa, tapi kenapa kamu nggak lakukan? Ya balik lagi kalau kita mengikuti pembahasan dari tadi, karena mereka hidupnya ya formalistis akhirnya. Ya. Bisa juga karena tidak terbiasa melakukan. Tapi mayoritas hal ini disebabkan pandangan umum. Karena ya balik lagi di rumahnya apa? Di rumah itu kan kalau kita memperhatikan gaya pengasuhan orang-orang zaman ya nggak tahu ya dari mana ini tradisi seperti ini. Karena kalau gaya pengasuhan orang Israel, orang Yahudi itu anak tuh punya kesempatan untuk berbicara dan mereka tuh punya hak suara. Nah, sedangkan di dalam kehidupan kita, dalam kultur kita, entah kenapa anak itu tidak punya hak untuk berbicara, bahkan bersuara untuk mengambil keputusan. Ya, tidak diperhatikan. Selalu ada kalimat jargon yang mengatakan kamu masih anak-anak. Tahu apa kamu? Nah, ini yang unik. Sesuatu yang berbeda. Kalau di kehidupan orang Yahudi, kehidupan orang Israel, anak itu punya porsi untuk berbicara. Makanya tradisi meja makan itu ketika mereka semua berkumpul, tidak hanya orang tua saja yang ngomong, anak-anak juga ngomong di situ, ada dialognya. Selain daripada dialog, mereka pun punya hak untuk mengambil apa ya? Misalkan ada keputusan gitu, misalnya keluarga itu mau jalan-jalan pergi. Besok kita akan jalan-jalan, si bapaknya mengatakan, oke, besok kita akan jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke Jakarta. Nah, selain daripada ibunya yang bersuara, oke, saya setuju kalau ke Jakarta, nanti kita ke sini. Kalau anak-anak itu merasa nggak oke dengan pergi ke Jakarta, dia langsung bisa ngomong gitu ya. Saya agak keberatan dengan rencana itu dan bahkan memaparkan pandangannya. Kalau kita pergi ke Jakarta, Jakarta itu panas. Kalaupun Jakarta tidak panas ketika musim hujan, Jakarta banjir. Ya. Daripada kita nanti hanyut di sungai atau masuk ke selokan motor kita ini karena kita touring, lebih baik kita pergi ke tempat yang lain. Dan itu didengarkan. Nah, ketika ada paham yang mengatakan tahu apa kamu, hai anak-anak. Nah, inilah yang membuat akhirnya ketika mereka sudah mulai beranjak dewasa, mereka menjadi minder. Ya.
Mereka akhirnya menjadi, ya udahlah, buat apa saya juga berpendapat, toh saya kan tidak mendapatkan porsi, saya ya hanya mengikut saja. Nah, makanya melalui materi ini kita mau menyadarkan, nggak gitu loh sebenarnya. Kita mau membawa sosok Yeremia ini dalam kehidupan mereka. Yeremia di dalam kemudaannya dipakai oleh Tuhan. Berarti apa? Kalian juga sama. Kalian itu adalah yang harusnya berkarya. Karena apa? Karena kalian adalah gembala-gembala kecil. Kalian itu juga adalah utusan Tuhan. Dan Tuhan sudah memanggil kalian. Kalau kalian tidak dipanggil Tuhan, maka tidak mungkin kalian hadir di tempat ini. Tidak mungkin kalian bisa mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kalian. Sudah tugas dan tanggung jawab kita menjadi gembala-gembala kecil. Mengarahkan diri, melatih diri untuk terus menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di mana saja kita berada, bahkan di tengah diri kita sendiri. Makanya tujuan dari materi ini, anak dan remaja berani berpartisipasi serta melibatkan diri dalam pemenuhan rencana Allah dalam kehidupan mereka. Salah satu indikatornya juga bisa kita arahkan kepada terkait pelayanan, gitu ya. Bahwa ketika kita terlibat melayani, itu sudah menjadi respon kita yang mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Itu materi minggu keempat. Barangkali ada pertanyaan, Kak Tari atau Pak Puji, dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Monggo. Silakan, Pak Puji. Ada apa tadi? Ya, makasih. Loh, Pak Puji, itu suara saya yang keluar. Aman, Pak, aman. Oh, aman. Siap. Makasih, Pak Puji. Baik. Ya, Bapak Ibu, maaf tadi mic-nya mati. Materi kita kalau tadi aman semua, berarti sudah selesai. Kita nanti materi PDF-nya akan saya share di grup Majelis Jemaat dan juga grup tim 4, begitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa semakin mendalami materi ini dalam persiapan pribadi kita. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan menutup persiapan ini, mengakhirinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, kami boleh mengakhiri persiapan kami. Biarlah ya Tuhan, Tuhan yang menolong kami agar kami mampu mempersiapkan bahan ini dengan lebih dalam lagi sebelum kami mengajarkannya kelak. Pakailah kami dan urapilah kami. Jika sebentar kami akan juga melanjutkan hidup kami ya Tuhan dengan segala aktivitas dan agenda kami, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Biarlah segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudari, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam juga semuanya. semuanya. Sampai ketemu. Dah.